Ya, what's up guys, jumpa lagi dengan Gozan di channel Iconic Cars. Kali ini gue pengen sharing mengenai gimana sih memilih mobil itu, poin-poin apa aja sih. Nah, gue pengen ngobrol-ngobrol nih lebih banyak lagi dengan Bro Gary. Gue pengen tanya perspektif dia mengenai memilih mobil. Di konten sebelumnya, dulu gue pernah ngobrol dengan Bro Gary mengenai mobilnya waktu itu. Crossover ya, Betul. Suzuki crossover. Betul. Nah, itu dengan Bro Gary. Halo, Ikonika. Yoi. Sebelumnya lu pakai Datsun Go, terus Betul. pindah ke crossover, Betul. dan waktu itu ada Karimun. Nah, oke. Suzuki crossover itu mobil kedua lo. Mobil kedua, betul. Mobil kedua. Ya. Terus akhirnya Bro Gary ini hijrah nih. Berpindah. Iya. Transisi lagi. lah ya. Transisi lagi nih. Pindah ke Mitsubishi Outlander ya. Sempet, iya. Nah, ke Mitsubishi Outlander. Nah, waktu itu kita ngobrol-ngobrol dan pengen konten mobilnya juga, tapi tiba-tiba mobilnya udah ganti lagi. Iya, betul, Ya kan? betul. Tiba-tiba ganti lagi dan hijrah lagi nih. Iya. Langsung beda brand lagi. Iya. Ke Honda Jazz. Nah, mungkin kita nggak ngobrolin lebih detail mengenai Honda Jazz ini ya. Iya, betul. Bukan ngobrolin, Honda Jazz fiturnya apa aja sih. Iya. Tapi lebih ke arah, kenapa sih Honda Jazz? Gitu. Oke, Ya siap. kan? Kenapa Honda Jazz yang tadinya dari Datsun Ke crossover. ke crossover? Nah, mungkin di situ dari Datsun pindah ke crossover mungkin bisa dibilang upgrade ya. Betul. Upgrade. Upgrade ya, tapi nggak terlalu signifikan sih Ya, sebenarnya. upgrade-nya lebih ke arah, kalau kelas mobilnya mungkin ya beda kelas ya. Beda kelas, Beda konsep. kelas, beda fungsi. Iya, beda fungsi. Tapi secara apa ya, strata mungkin naik ya. Ya sedikit Ya, lah. naik, Little naik. bit, ya. Iya, naik. Nah, abis itu tiba-tiba pindah ke 5 seater nih. Iya, 5 betul. seater. Compact SUV ya. Compact SUV, Ya. ya kan, langsung Outlander. Nah, betul. tiba-tiba balik lagi ke City car. City car lagi. Hatchback. Kenapa tuh? Boleh cerita sedikit nih perspektif dari Bro Gary ya. Oke. Bro Gary ceritanya ya. Ceritanya Bro Gary Oke. ya. Oke. Ya, Siap. jadi thank you banget nih untuk Iconic Cars. Gue udah diundang yang kedua kali untuk ngebahas review mobil yang gue miliki gitu ya. Jadi kenapa gue coba transisi dari mobil pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang terakhir ini. Ini mungkin kepemilikan gue punya mobil tuh keempat kali ya. Keempat ya? Ya, dari perpindahan atau transisi tersebut. Jadi yang pertama gue pakai Datsun, terus yang kedua gue pakai SX4 Suzuki, terus sempat pakai Outlander juga, tapi nggak cukup lama sih, nggak sampai setahun. Terus akhirnya gue decide buat ganti ke hatchback gitu ya, Bang ya. Mungkin bisa diceritain dari awal biar teman-teman bisa tahu, oh kenapa sih gue pilih mobil ini. Poin mobil ini kan poin itu tuh sebenarnya. Jadi dari Datsun lompat ke crossover. Betul. Secara singkat mungkin. Jadi ini berdasarkan asumsi gue ya. Jadi gue tuh kan cukup antusias juga lah ke mobil, karena banyak reviewer-reviewer yang ngebahas tentang mobil, sehingga rasa penasaran gue tuh tinggi, Bang. Ceritanya. Ini mobil ini driving experience-nya kayak gimana sih gitu. Jadi dari Datsun gue pindah ke crossover itu alasannya lebih ke gue ingin cari yang lebih nyaman mobil. Karena kan Datsun itu LCGC ya, dan kita berarti tahu. Datsun nggak nyaman, wah parah nih. Nggak benar gitu. Tapi benar. Iya. Ya, kita sepakat lah ya. Sepakat lah. Gitu Karena ya. LCGC. Karena LCGC. LCGC kan memang ekonomis lah ya. Ekonomis, betul. Mobil subsidian lah gitulah ya. Jadi mungkin secara kualitas ya mungkin agak kurang gitu. Terus gue pindah ke X-Over ya karena gue cari yang lebih nyaman mobil. Dan setelah itu dari sisi nyamannya juga, terus dari sisi fungsional, betul. Karena crossover ini kan cukup multifungsi, di berbagai medan tuh dia cukup bisa beradaptasi lah gitu. Mau jalanan rusak, mau jalanan enak, itu dia it's okay banget kalau untuk crossover. Terus dari crossover gue waktu itu sempat ke Outlander. Karena kenapa? Karena waktu itu gue pengen ngerasain bahwa compact SUV itu rasanya seperti apa gitu. Oke, penasaran nih ya. Penasaran, lebih ke arah penasaran juga. Penasaran. Iya, cari. Penasaran nih ngeluarin duit, mantep banget ini. Kebetulan dia ada rezeki lah ya. Ternyata gue pakai 4 bulan, 5 bulan, dan di saat gue pakai 5 bulan tersebut, kayaknya ini mobil yang bukan yang kebutuhan gue sih di saat itu gitu ya. Karena menurut gue lebih banyak mobile di daerah perkotaan atau stop and go gitu ya, dan dengan membawa compact SUV ini gue cukup merasa kurang nyaman karena SUV itu kan dimensinya besar ya, walaupun ini sifatnya compact ya. Tapi tetap lebih besar dibandingkan hatchback. Tetap lebih besar daripada hatchback ya, udah pasti betul. And then SUV ini dipakai di perkotaan ini kurang dinamis gitu, kurang fleksibel menurut gue ya. Karena lu bawa bodi yang segitu besar,
Terus CC-nya juga gede, Outlander Iya. 2000 cc ini. Lu pakai stop and go, macet-macetan untuk daily driver lu Iya. itu cukup menguras kantong kalau dari sisi konsumsi BBM gitu lah ya. Tapi di garis bawahi ini karena untuk posisi lu ya. Iya, posisi gua. Berbeda konsepnya kalau lu memang keluarga lu hariannya rame, Hariannya selalu rame. misalkan nganter anak sekolah, terus bawa barang banyak, Betul. jajan sering dipakai, mungkin Outlander cocok. Iya, Tapi betul. posisi lu di sini adalah Karena gue pakai daily driver, gitu. iya, pakai Iya. daily driver dan gue cuma berdua. Mungkin kalau untuk compact SUV yang frekuensinya pakai keluar kotanya sering, itu nyaman banget itu mobil. Udah nggak ada lawan dah menurut gue. 2000 cc. Iya, betul. Suspensinya premium banget. Iya. Lu pakai cruising di jalan tol itu not bad. Ya, apalagi Outlander lu PX ya. PX Seri waktu itu. PX yang panoramik. Di Panoramik. belakang tuh enak banget. Iya, Di belakang, itu nambah kayak kelegaan lah. Dimensi lu tuh enak banget. Iya, Cuma dimensi. supirnya mah ngaruh. Iya, Panas betul. doang. Iya bener. Jadi cocoknya dipakai di malam sebenarnya Iya, kalau nggak hujan gitu. Iya, benar. Nah, terus akhirnya gue sampai di keputusan bahwa kayaknya kalau untuk daily driver pakai di perkotaan aja kurang cocok deh compact SUV gitu. Ya. Dan setelah itu gue riset ulang karena seperti yang di video sebelumnya gue bilang kalau gue mau ngambil mobil itu gue risetnya cukup lama lah, 1 bulan 2 bulan. Itu gitu. makanya lah kenapa gue cocok banget ngobrol sama Bro Gary ini karena dia nggak sembarangan nih. Makanya gue pengen gali nih perspektifnya nih. Oke, iya. Oke, lanjut ya. Jadi setelah itu riset 2 bulan, 1 bulan 2 bulan lah ya. Mobil yang dipakai untuk daily driver di perkotaan kan itu mungkin sedan masuk. Ya. Hatchback masuk. Ya. Pokoknya yang peruntukannya city car gitu lah ya. City car. Konsumsi bahan bakar rendah. Konsumsi bahan bakar rendah, betul. Tapi menurut gua kayaknya preferensi nggak sedan deh. Gua preferensi hatchback aja deh gitu. Oke. Karena gua nggak perlu dimensi yang gede-gede, gua cuma berdua gitu. Oke. Nah, sehingga pada saat itu ada beberapa nih yang masuk di kepala gua nih. Beberapa hatchback gitulah ya. Yaris, terus juga Yarisnya gue tetap yang Bapau sih preferensinya. Kemudian juga ini GT8 karena kalau untuk GD3 itu menurut gue terlalu tua. Terus kalau GK5 gue nggak suka CVT, jadi gue jadi gue blacklist untuk yang GK5. Gue lebih ke GL8. Kemudian juga hatchback lainnya itu mungkin yang setara sama dia kayak apa ya, kayak Nissan March, tapi Nissan March di bawah. Nissan March di bawah. Tapi karena cc-nya cuma 1,2 dan itu adalah mesinnya Datsun dan gue udah pernah pakai Datsun, kayaknya enggak deh gitu. Terus eliminasi. Kemudian Mazda 2. Nah, Mazda 2 itu pertimbangannya gue lebih ke after sales-nya ya. Iya, dia kan spare part mungkin nggak semelimpah Honda ataupun Toyota gitu ya. Dan spare part-nya itu seluruhnya ori. Dan kalau ori apalagi Mazda itu cukup pricey gitu lah ya. Sehingga nggak dulu deh. Akhirnya gue mengerucut ke 2 pilihan. Antara Yaris Bapau atau G8 ini. Gitu. Pada saat gue nyari unitnya, kebetulan si Yaris Bapau yang gue visit tuh udah 3 dan 1 keduluan orang. Padahal gue suka. Terus yang 2 ini secara unit itu banyak PR. Iya, jadi gue lebih ke minimalisir mobil tuh jangan yang banyak PR deh gitu. Karena gue udah Senin sampai Sabtu kerja nih, nggak ada waktu nih gue buat benerin gitu. Dan mobil dibawa kantor tiap hari ya? Mobil dibawa ke kantor tiap hari, betul. Jadi ya intinya lebih ke waktu sih ya. Gue nggak ada waktu untuk ngeberesin yang cukup banyak PR-nya untuk mobil ini gitu. Sehingga 1 keduluan orang, 2 kondisi kurang gue suka, akhirnya gue pindah ke G8. G8 pun ada 2 yang udah gue visit. Yang satu itu sama secara PR itu lumayan cukup banyak bang. Dari mulai interior, eksterior, terus juga mesin. Itu gue banyak, pastinya nantinya banyak ngeluarin budget lah pada saat gue setelah ngambil itu. Dan gue pertimbangkan ini gue kebetulan di malam ketika gue putus asa setelah gue visit beberapa banyak mobil itu yang mobilnya kurang bagus semua. Di malam ini gue nyari dapet di Facebook, tahu-tahu wah ini muncul si G8 ini, warna silver. Ya sebenarnya bukan warna favorit gue sih, tapi dari sisi kilometer rendah banget. Berapa kilometernya? 47.000 pas gue ngangkat. Mobil nggak dipakai nih. Kayaknya nih. Iya, kayaknya itu dah. Iya. Terus secara looks pas gue visit, pas gue cek unit gitu maksudnya ya, interior, mesin, eksterior aman. Eksterior buat bocil-bocil sedikit tuh menurut gue acceptable lah. Pemakaian wajar sih intinya.
Kemudian kompensasi yang harus gue bayar adalah ini mobil manual. Oh gitu. Iya. Sebelumnya lu Matic ya? Sebelum-sebelumnya gue Matic, Nah, betul. Setelah Datsun Go lu Matic semua tuh? Setelah Datsun Go, X-Over Matic, Matic. Outlander Matic. Matic. Ini manual. Nah, okay. tapi karena setelah gue hitung-hitung, it's okay manual. Karena apa? Barang bagus. Iya, barang bagus. Terus kilometer rendah, mesin halus, nggak ada PR, bukan nggak ada PR ya, tapi PR-nya sangat minim gitu lah ya. Akhirnya gue decide di pagi hari itu setelah gue cek unit, akhirnya gue decide untuk ngambil ini. It's okay, nggak apa-apa manual. Nggak apa-apa manual. Karena gue lihat kondisi, yang lainnya gue jadi buta. Udah. Iya, oke. Karena ngelihat kondisi ya. Karena ngelihat kondisi. Kita ngelihat kondisinya ya. Betul. Berarti bisa ditarik kesimpulan lu sebenarnya head to head antara Yaris dengan Jazz. Antara Yaris dan Jazz. Ya, betul. Terus lu kalau tiba-tiba waktu itu lu ketemu Yaris yang bagus, bisa jadi lu ambil Yaris. Bisa jadi ambil Yaris kalau misalkan ketemu bagus ya. Ketemu bagus. Tapi gue mau bandingin dulu dengan Jazz yang lainnya sih sebenarnya. Kalau Jazznya yang lebih bagus ya gue akan ngambil Jazznya. Oh, berarti waktu itu lo head to head, enggak head to head berarti ya, Yaris dengan Jazz ya, berarti ya. Iya, betul. Berarti lo tetap masih dominan di Jazznya. Lebih dominan di Jazznya, betul. Tapi kalau ada Yaris bagus, lo jatuh cinta, mungkin lo akan pindah. Gue akan pindah juga. Oke. Tapi di awal gue pengen ngambil itu, gue udah berpikir bahwa Honda itu, ini opini gue pribadi ya, bisa salah bisa benar gitu. Bahwa Honda itu dibuat, udah berapa banyak reviewer otomotif yang bilang bahwa Honda itu memang dari sisi fun to drive menang telak daripada Toyota gitu lah ya. Ya ini bisa salah bisa benar gitu. Betul. Cuman menurut gue pas gue pernah pakai Civic FD punya kantor bang. Dan itu memang dari sisi fun to drive daripada Altis juga yang head to head sama dia yang pernah gue pakai juga. Itu beda banget. Honda tuh diciptakan kayaknya bener deh fun to drive gitu. Nah, sehingga kalaupun pada saat gue dapet Yaris yang kondisinya bagus, mungkin gue akan tetap kepikiran Jazz. Tetap kepikiran? Iya. Bahaya juga sih. Mungkin ya. Ngambil Yaris kayak Jazz deh. Iya benar. Itu yang bahaya tuh. Makanya riset itu penting banget. Iya benar. Riset panjang itu nggak buang-buang waktu kok. Itu nantinya akan, lu akan terima konsekuensi yang baik untuk pilihan lu tersebut. Kalau riset lu panjang. Gitu. Bisa dibilang lu pernah misriset di Outlander. Karena buktinya lu bilang tadi kan lu pakai cuma 4 bulan, tapi lu riset Jazz 2 bulan. Berarti lu kan 2 bulan lu pakai Outlander udah berpikiran untuk ganti mobil. Iya, bener lagi. Bener. Gitu. Sebenarnya misrisetnya itu sih karena mungkin ternyata lu sadarin kalau gua nggak butuh-butuh amat mobil besar. Mungkin di situ kali ya. Jadi gua misriset di kebutuhan daily driver gua. Di part itu, di variabel itu. Di variabel itu lu kayak aduh gua sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Iya, benar. Tapi kalau dari sisi mobil mah Outlander ya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah ya. Mobil oke, mobil nyaman, lu pakai cruising di jalan tol, lu kenceng-kencengan pakai Outlander dengan 2000 cc tersebut, ya pokoknya no debat lah intinya. Itu mobil nyaman intinya. Benar, nggak bisa dipungkirin sih emang Outlander. Cuman mungkin kalau untuk teman-teman yang mau ngambil Outlander, pertimbangannya adalah kebutuhannya dulu. Lu pakai buat daily driver atau bukan gitu. Karena 2000 cc itu loh. Iya, 2000 cc besar dan CVT. Dimensi dan CVT juga. CVT itu juga salah satu masalah sebenarnya. Iya, betul. Gitu kan. Tapi perlu digarisbawahi juga. Untuk CVT dari berbagai pabrikan mobil, Mitsubishi salah satu yang memiliki CVT yang lumayan kuat. Cukup kuat ya. Kuat dibanding Honda. Itu banyak bengkel-bengkel Matic yang udah nge-blow up itu masalah itu. Betul. Jadi kan CVT itu mungkin vendor atau pabrikannya ya. Iya. Itu kan yang gue tahu ada Aisin, ada Jetco gitu. Nah kalau si Honda ini dia nggak pakai vendor. Dia develop sendiri untuk CVT-nya. Kalau si Mitsubishi ini, si Outlander ini dia pakai Jetco. Iya, cuman ada generasinya gitulah. Kalau Jetco itu ada 1, 2, 3. Nah, kemarin Outlander gua yang 2012 itu kebetulan generasi pertamanya Jetco gitu. Dan juga dibandingin gitu, head to head barangnya itu Mitsubishi lebih tebal. Secara looks ya. Secara looks, secara material ya. Iya. Kalau material mungkin ini kita nggak ngerti lah gitu kasarnya. Tapi dari bentuk kayak udah kelihatan banget ini kayaknya lebih ringkih Honda nih. Iya, benar sih. Bengkel-bengkel tuh banyak yang ngebuktiin. Iya, benar. Proven kok itu. Iya, betul. Nah, akhirnya kalau beli Jazz nih. Lu udah berapa lama nih pakai Jazz nih? Hampir 2 bulan sih. Hampir 2 bulan ya? Nah, setelah lu dari pindah dari Outlander itu, lu pilih, lu kenapa ketemu 2 mobil ini? Kenapa lu tidak balik ke crossover? Sedangkan lu kan bilang tadi lu sebenarnya riset kemudian kalau gitu memang crossover deh gue memang cocoknya gitu. Kenapa lu nggak balik lagi ke crossover?
Oke, karena daily driver gue kan untuk perkotaan bang. Ya. Jadi crossover itu kan rata-rata secara dimensi lebih besar daripada hatchback ya. Ya. Nah itu yang mau gue singkirkan si part itu, si dimensi yang besar itu. Karena ternyata gue butuhnya mobil kecil gitu. Ya. Oh ya, mungkin di garis bawahi sedikit, waktu lu pakai crossover, lu waktu itu sering keluar kota ya? Sering keluar kota. Ya, betul. Kenapa itu pertimbangannya ambil crossover. Nah, kebetulan ada perubahan di internal lu, iya, bener. Kan lu tuh jarang kampung. Bener. Lu akan lebih banyak dalam kota. Dari luar kota. Betul. Mungkin karena itu lu hapus crossover di situ. Bener banget. Nah, iya. Paham banget ya. Paham banget nih ya. Iya. Lanjut. Iya, oke. Kenapa nggak crossover tadi udah terjawab berarti. Udah terjawab, Nah, betul. Setelah itu lu pakai Jazz ini, lu udah pakai kira-kira 2 bulanan ya. Lu 2 bulan, sensasi apa yang lu dapat? Oke, yang pengen gue highlight banget si Jazz ini menurut gue si fun to drive-nya ini. Fun to drive-nya. Fun to drive ya. Ya mungkin teman-teman yang nonton ini bisa setuju, bisa enggak ya. Tapi ini kan preferensi gue. Ya, betul. Pas pakai Jazz, wah gila ini mobil dimensi kecil. Terus kemudian apa ya? Lu untuk slap slip di perkotaan itu lu nggak pusing gitu loh. Karena kaca lebar, mobil kecil sehingga lu bisa mengakses seluruh pandangan lu ke seluruh bodi mobil lah istilahnya, gitulah ya. Jadi kita pilotingnya enak lah. Iya, betul. Jadi kita betul-betul menguasai si kendaraan ini gitu loh, sepenuhnya di setir lu dan di kaki lu gitu. Lu bisa menyatu dengan mobil. Ya, itu maksud gua. Itu maksud gua. Susah gua mengekspresikannya ya. Siap. Terus apa lagi nih selain fun to drive? Oke. Selain konsumsi bahan bakar dari keempat mobil ini? Oke. Konsumsi bahan bakar ini gua nggak pernah. Jadi gini ya, kalau pas gua pakai ini bensin udah mulai seperempat, itu gue isi. Seperempat gue isi. Jadi gue nggak pernah ngitung berapa konsumsi BBM-nya. Berarti pada saat lu ngerasa nyaman pakai mobil ini, bensin bodo amat. Iya, betul. Itu maksud gue. Hilang tuh perhitungan bensin. Perhitungan konsumsi BBM. That's fucking bullshit, man. Di mobil enak gitu. Menurut gue gitu. Itu adalah kompensasi yang harus lu bayar kalaupun mobil ini boros ya gitu. Iya. Karena lu ngerasa enak. Ya, fun gitu. Makanya tuh fun banget. Jadi gue pengen nyetir lagi rasanya malahan. Yang boros itu sebenarnya adalah mobil nggak kenceng, nggak enak dipakai, bensinnya ngocor. Ya, itu baru mobilnya boyo. Iya. Kalau yang kedua selain fun to drive, menurut gue ini mobil gampang di touch up bang. Menurut gampang di touch up. Jadi optionnya banyak. Terus preferensi lu apa? Itu lu bisa banget aplikasikan ke mobil ini kayak mobil kayak kanvas putih lah mobil. Iya. Lu pengen bikin racing look bisa si GL8 ini, terus juga lu mau bikin culture juga bisa. Iya. Ya anything konsep mobil yang kalian suka, bisa ya ini kayak kanvas kosong. Iya. Nah, satu lagi, kenapa lu pilihnya bukan seri RS? Bukan trim tertinggi. Oke. Ini kan ada 3 trim ya. Nah, ini bisa dibilang trim basic nih. Iya, betul. Karena ada trim ekonomis ya. Betul, di bawahnya ya. Betul. Pilih trim basic ini kenapa? Tidak RS. Oke. Jadi sebenarnya pada saat gua visit beberapa mobil, gue pengen yang RS sebenarnya. Cuman gini, untuk dapat barang RS itu yang Matic ya, itu dari sisi harga G8 ini stabil banget, kagak turun-turun. Nggak turun-turun. Harganya cukup tinggi, malah mungkin setara dengan Outlander kemarin yang gue pakai ya. Dan itu menurut gue, wah gue nggak sampai segitunya sih ngejar mobil bagus, yang trim tingginya, maksudnya di CRS-nya ini. Secara budget lu belum masuk lah. Iya, belum masuk gitu lah. Kemudian menurut gue S cukup lah, karena beberapa fitur safety-nya juga tetap ada gitu loh di S ini. ABS dia juga udah. Double cakram juga udah. Gitu. Terus paling secara look aja tidak RS. Iya, secara look bisa upgrade ke RS. Betul. Itu bisa banget dikonsepkan ke RS gitu. Oke. Dan kebetulan ini kan yang 2011 sampai dengan 2013 itu kan yang MMC ya, kalau GR8 ya. MMC. Minor model change gitulah ya. Dan bumpernya kalau gue mau ganti ke yang RS itu plug and play banget. Gampang gitu. ya. Gampang banget. Jadi menurut gue ya udahlah S cukup menurut gue. S cukup ya. Tinggal ya kalau pengen, gue suka spoilernya RS nih ya tinggal beli spoilernya aja, betul. Oke, dan harga aman side skirt. Ya, side skirt. Itu bisa banget dimodif gitulah ya. Nah, terakhir nih. Dari lo pakai nih, mungkin lo masih excited kali ya. Oh iya, betul banget. Dan dari keempat mobil ini dan dari segala macam mobil yang lu riset yang pernah lu pakai nih, worth nggak pakai Jazz? Oke, dari opini gue pribadi, gue sangat worth ya dengan Jazz ini. Pertama, gue ngangkat waktu itu harga nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi dengan
minim kilometer ya. Dengan minim kilometer, dengan kondisi yang bagus, itu menurut gua lebih dari worth sih. Kalau ada kata-kata lebih dari worth, ya mungkin itu gua sematkan ke mobil ini gitu ya. Dan terbukti sih, bensin bodo amat. Bensin bodo amat, bener-bener. Pokoknya seperempat isi, udah gitu aja. Setelah itu di mobil ini gue ngerasa ini yang paling mencolok ya. Gue pengen nyetir lagi. Oh gitu. Di beberapa mobil sebelumnya yang pernah gue milikin tuh, habis nyetir, ya udah gue tinggal gitu, gue sarungin gitu. Benar. Tapi ini habis gue parkir, kayaknya gue pengen kemana lagi deh rasanya. Iya. Ada rasa fun road drive-nya tuh Iya, dapet ya. fun road drive Kayak lu nyangkut di situ. Menyala banget gitu. Iya. Menurut gue si GE8 ini. Tapi ya gue nggak tahu ya kalau GD3 kayak gimana. Mungkin enak juga ya, karena kan secara dimensi sama aja. Iya. Terus juga GK5-nya juga mungkin lebih smooth lagi, karena kan dia CVT ya. Mungkin dipakai di perkotaan, apalagi dia udah matic, ya itu mungkin lebih enak lagi dipakai. Cuman ini menurut gua udah cukup worth. Kalau untuk opini pribadi gua. Terus juga apa yang lo dapat, worth banget ya. Iya, betul. Nah, jadi kesimpulannya kalau pengen beli mobil, tentuin dulu apa yang lo butuh. Ya, betul. Itu setuju banget gua. Terus kedua, budget berapa yang lo punya. Betul. Terus juga ketiga, mengenai mobil itu sendiri. Contohnya misalkan apakah boros. Betul. Habis itu apakah nanti after sales-nya seperti apa. Betul. Mungkin mobil yang after sales nih, spare part-nya ada. Iya. Dan semua bengkel itu bisa ngerjain. Nah, gitu. itu dia. Nggak yang spesifik harus satu bengkel. Iya, gitu. benar. Itu akan memusingkan lu soalnya. Betul banget. Lu pastiin dulu nih ada yang bisa kerjain atau enggak. Betul. Kalau ada terjadi apa-apa. Apalagi itu mobil lu satu-satunya. Nah, gitu. iya. Mungkin kalau dia udah punya beberapa mobil, terus dia pengen punya mobil hobi, it's okay. Oh, itu bebas. Mobilnya mau ngejogrok 1 tahun pun rusak juga, it's okay. Ya, ada kaki yang lain. Ya, ada kaki yang lain. Oke. Nah, itu dia ngobrol-ngobrol gua dengan Bro Gary ya. Hari ini Bro Gary. Bro Gary. Biasanya kita CS kental ya. Iya, makanya. Makanya gua tahu semuanya. Iya, makanya. Langsung ketebak. Iya. Nah, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan sampai salah pilih mobil buat teman-teman semua. Jangan lupa riset sebelum memilih kendaraan yang kalian pengen tunggangi. Setuju. Dan nanti kita juga bakal nge-review abis nih tentang Jazz ini sendiri buat teman-teman yang mungkin belum banyak tahu ya, atau mungkin ada informasi tambahan dari kita, nanti akan direview di konten nextnya ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.